Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah lana futuhal 'arifin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik dan juga hidayahnya. Dalam mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan 3 hal. Yang pertama yaitu asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati kita, yaitu dengan meyakini bahwasannya apa yang kita miliki saat ini, apapun itu bentuknya, kita harus meyakini dalam hati kita bahwasannya itu semua merupakan nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu adalah asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan kita, yaitu dengan cara mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketiga asyukru bil jawarih, bersyukur dengan anggota badan kita, yaitu dengan cara kenikmatan yang kita miliki saat ini, baik itu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat harta dan lain sebagainya. Mari itu semua kita gunakan sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kenikmatan tersebut untuk memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita mengetahui semua bahwasanya Nabi Sulaiman di samping beliau seorang manusia biasa, beliau juga merupakan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Sulaiman ini satu-satunya nabi yang diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki kerajaan yang sangat megah, yang mana setelah sepeninggal Nabi Sulaiman tidak ada satupun orang yang memiliki kerajaan yang megah semegah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau juga mampu berkomunikasi dengan hewan. Nabi Sulaiman memiliki bala tentara dari kalangan jin dan manusia. Bahkan Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin. Kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kenikmatan-kenikmatan tersebut menjadikan Nabi Sulaiman sebagai manusia yang sombong? Tidak. Ya, bahkan Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semua merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aashkuru am akfur? Apakah dengan kenikmatan ini semua aku menjadi hamba Allah yang bersyukur, ataukah sebaliknya aku menjadi hamba Allah yang kufur? Maka karena kesyukuran Nabi Sulaiman alaihi salam atas kenikmatan-kenikmatan telah Allah berikan kepada beliau, dan Nabi Sulaiman senantiasa menjadikan kenikmatan tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Sulaiman mendapatkan predikat ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab. Karena Nabi Sulaiman senantiasa bersyukur, kemudian menjadikan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk memaksimalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Sulaiman senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, mari kita gunakan kenikmatan yang kita miliki saat ini sebagai sarana untuk memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa berusaha istiqamah berpegang teguh dengan sunnahnya.
Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu mereka adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka perbaikilah di antara mereka ketika mereka sedang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian semua menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah ya tentu adalah sesuatu yang akrab, sering kita dengar dalam telinga kita. Istilah ukhuwah Islamiyah ini juga berarti persaudaraan sesama muslim ya, atau persaudaraan dalam Islam. Tentu persaudaraan yang dimaksud adalah ikatan yang dibangun atas dasar keimanan, yang dibangun atas dasar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang terjalin antara sesama muslim ya dilakukan bukan karena kepentingan pribadi dan duniawi, tetapi murni karena lillahi ta'ala. Tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hubungan ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan ini terjadi karena ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya beliau bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak menzaliminya dan juga tidak membiarkannya disakiti. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa di antara seorang muslim membantu kebutuhan saudara muslim yang lainnya, maka Allah pun akan memenuhi kebutuhan dia. Wa man farraja an muslimin farrajallahu anhu qurbatan min qurabi yaumal qiyamah. Dan barang siapa di antara seorang muslim menghilangkan kesusahan saudara muslim yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menghilangkan kesusahan baginya nanti di hari kiamat. Wa man satara musliman, dan siapa di antara seorang muslim menutup aib saudaranya, satarahullahu yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat Allah pun akan menutupi aib-aibnya. Hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa kita harus bersaudara? Mengapa kita harus bersaudara? Jawaban yang pertama adalah karena dengan bersaudara akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kita sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka dengan ukhuwah Islamiyah ini kita akan bisa memahami kelebihan dan kekurangan di antara kita. Dengan ukhuwah Islamiyah kita dapat saling menopang dan menguatkan satu sama lainnya. Maka dari situlah nanti akan tumbuh rasa cinta dan kasih sayang di antara kita sesama. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus bersaudara? Jawabannya adalah karena dengan bersaudara maka akan menumbuhkan persatuan di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling pecah, jangan kalian saling berseteru, jangan kalian saling bermusuh-musuhan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a, dan ingatlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dahulu kalian saling bermusuhan satu sama lainnya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian dengan nikmat Allah, Allah jadikan kalian saling bersaudara. Ayat ini ya turun berkenaan tentang suku Aus dan Khazraj yang mana mereka tinggal di Madinah. Ketika Rasulullah SAW belum datang kepada mereka dengan membawa risalah Islam, suku Aus dan Khazraj ini dahulunya adalah suku yang saling berperang satu sama lainnya.
Bahkan peperangan ini sudah terjadi beratus-ratus tahun lamanya. Namun ketika Rasulullah SAW datang membawa risalah Islam, kemudian Rasulullah mempersaudarakan suku Aus dan Khazraj. Kemudian jadilah mereka hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, saling mengasihi dan saling mencintai. Dari situlah muncul persatuan di antara kaum muslimin, sehingga dari situlah kekuatan Islam muncul, sehingga Islam menjadi peradaban yang kuat. Maka dengan ukhuwah Islamiyah ini akan menumbuhkan rasa persatuan di antara kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus bersaudara? Jawabannya adalah karena dengan bersaudara maka akan menumbuhkan kekuatan di antara kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan." Permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bagaikan bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'dha, yang menguatkan satu sama lainnya. Ketika kita membangun satu bangunan, rumah misalnya, tentu di situ diperlukan yang namanya fondasi. Kemudian di sisi lain kita juga membutuhkan yang namanya tiang. Kemudian juga kita membutuhkan yang namanya atap. Ketika satu kesatuan tersebut bersatu, maka akan terbangun sebuah bangunan yang kuat maupun yang kokoh. Begitu juga kita kaum muslimin. Ketika kita bersatu padu, tidak bercerai-berai, tidak berpecah belah, kita bersatu dalam lingkaran ukhuwah Islamiyah, maka kita pun akan menjadi umat yang kuat. Itulah yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau menaklukkan Al-Quds Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi meyakini bahwasanya pengusiran penjajah Israel, bangsa Yahudi laknatullahi alaihim, tidak akan mungkin terlaksana dengan baik kecuali dengan adanya persatuan di antara negeri-negeri kaum muslimin. Untuk itulah sebelum menaklukkan Al-Quds Palestina, Salahuddin Al-Ayyubi terlebih dahulu beliau menaklukkan Mesir, beliau menaklukkan Yordania, beliau menaklukkan Lebanon, beliau menaklukkan Suriah dan menaklukkan Irak. Baru setelah itu beliau menaklukkan Al-Quds Palestina. Dengan strategi inilah maka ukhuwah Islamiyah akan terjalin di antara negeri-negeri kaum muslimin, sehingga para musuh-musuh Allah tidak memiliki kesempatan untuk bisa meminta bantuan kepada negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah ya negeri-negeri Islam atau negeri-negeri yang berpenduduk muslim harus bersatu padu. Ukhuwah Islamiyah harus terjalin dengan kuat di antara kita agar kita bisa menjadi umat yang kuat dan bisa membebaskan Al-Quds Palestina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka mari kita hindari perilaku-perilaku yang bisa membuat ukhuwah Islamiyah di antara kita rusak, ya, yang bisa membuat ukhuwah Islamiyah di antara kita pudar. Rasulullah SAW dalam hadis yang mengatakan, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, dia tidak menzaliminya. Wa la yakhzuluhu, dia tidak menelantarkannya. Wa la yakzibuhu, dia tidak membohonginya. Wala yahqiruhu, dan dia tidak pernah meremehkan dan merendahkannya. Al-muslimu haram, seorang muslim itu haram damuhu, darahnya, wa maluhu, haram hartanya, wa irduhu, dan haram kehormatannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad. Apabila ada salah satu anggota tubuh itu merasa sakit, maka tubuh yang lain pun akan merasa sakit. Bisahwi wal hama. Maka ketika ada saudara kita memiliki ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, maka seharusnya kita pun merasa sakit juga. Dan inilah yang saat ini terjadi oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Saudara-saudara kita yang berada di Palestina saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat dahsyat. Mereka saudara-saudara kita di sana mengalami genosida, mengalami pembantaian
pembunuhan yang dilakukan oleh bangsa Israel Yahudi laknatullahi alaihim. Maka hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah perlunya kita ukhuwah Islamiyah, perlunya persaudaraan di antara kita, yang mana kita harus wajib memberikan dukungan kepada mereka karena mereka merupakan saudara kita sesama orang-orang beriman. Maka setidaknya ada 4 kewajiban bagi kita terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kewajiban pertama yaitu adalah berdoa. Ketika kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina saat ini dengan fisik kita, maka setidaknya doa-doa harus kita lantunkan demi kebaikan mereka. Ad-du'a silahul mu'min, kata Rasulullah. Doa merupakan senjatanya orang-orang beriman. Da'watul mar'i li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka doa tersebut merupakan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lantunkan senantiasa doa-doa kita terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kemudian kewajiban kedua bagi kita untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina yaitu adalah donasi. Maka bagi kita yang memiliki kelebihan harta, kelebihan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita donasikan sebagian harta kita, mari kita salurkan melalui yayasan-yayasan amanah dan terpercaya. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang ketika di dunia mereka rajin mengumpul-ngumpulkan harta. Mereka hobi mengumpul-ngumpulkan harta, tetapi mereka tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, ingatlah hari di mana harta seseorang dipanaskan dalam api neraka jahanam. Kemudian dengan panasnya harta tersebut disetrika dahi-dahi mereka, disetrika perut-perut mereka, dan disetrika punggung-punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah harta yang dahulu ketika di dunia kamu rajin mengumpul-ngumpulkannya, tetapi kamu tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban ketiga bagi kita untuk saudara-saudara muslim kita di Palestina yaitu adalah boikot. Mari kita boikot produk-produk Zionis Israel dan juga produk-produk yang terafiliasi dengan mereka, yang membantu mereka. Mari kita beralih kepada produk-produk saudara kita sesama muslim. Dan yang terakhir, yang keempat, kewajiban kita terhadap saudara muslim kita di Palestina yaitu adalah mari kita sebarkan informasi tentang Palestina sebanyak-banyaknya. Kita share berita-berita tentang Palestina di sosial media kita, di kantor kita, di rumah kita, di sekolah kita. Pastikan obrolan kita yaitu tentang saudara-saudara muslim kita di Palestina. Mudah-mudahan dengan ini semua bisa menjadikan hujah atau alasan kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sudah peduli dan memperhatikan saudara-saudara kita terutama yang berada di Palestina. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menggugah hati kita, bisa membuka mata kita untuk mempererat persaudaraan di antara kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran ketabahan bagi saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Semoga kemenangan akan terjadi di kemudian hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.